Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga bisa bertemu kembali di dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Hadirin sekalian, di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat kepada kita semuanya, umat manusia ini, adalah pasti mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan bagi kita semuanya. Syariat diturunkan pada kita umat manusia ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Pada bulan Ramadan diturunkan Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Syariat ini adalah untuk kita umat manusia. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Dia adalah petunjuk bagi manusia yang bertakwa. Karena itu akan mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan bagi kita semuanya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Quran untuk membuat susah dan berat. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Allah menginginkan keringanan, kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Nah, karena itulah pada kesempatan pagi hari ini kita ingin menjelaskan tentang maqasidus syariat, bahwa syariat yang diturunkan kepada kita itu punya maksud dan tujuan, yaitu kemaslahatan bagi kita umat manusia ini. Tidak ada syariat kecuali akan mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Tatkala syariat ini memerintahkan kepada kita untuk kita kerjakan, perintah kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sekian banyak kita akan temukan perintah agar kita mengerjakan sesuatu hal pada orang-orang yang beriman. Pasti perintah itu mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi kita umat manusia. Tatkala syariat melarang kita untuk mengerjakan sesuatu, mengharamkan sesuatu bagi kita, pasti akan ada dampak buruk yang tidak baik di balik pelarangan-pelarangan itu semua. Inilah yang harus menjadi keyakinan bagi kita semuanya. Syariat turun kepada kita, syariat turun kepada kita adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan bagi kita,
Dan tatkala syariat melarang kita melakukan sesuatu, pasti ada dampak buruknya. Dan tatkala syariat memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu, karena ada kebaikan dan kemaslahatan yang ada di situ. Para ulama lalu kemudian menyimpulkan bahwa syariat ini mendatangkan maslahat, mendatangkan sesuatu hal yang urgen dalam rangka menjaga 5 hal. Yang pertama adalah hifdzuddin. Agama ini agar terawat, agama ini agar terjaga, agama ini agar terpelihara. Jangan sampai ada penodaan terhadap agama. Jangan sampai ada keinginan orang untuk merusak agamanya. Karena itu syariat turun, utama adalah menjaga agama ini. Kenapa ada ibadah? Kenapa kita dilarang untuk melakukan kesyirikan? Ini semuanya adalah demi kemaslahatan agama kita. Karena itulah tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, di antara hal yang dilakukan oleh Rasul dan boleh kita katakan program 100 harinya adalah binaul masjid, membangun masjid. Karena di saat masjid dibangun adalah upaya untuk menjaga dan memelihara agama ini. Karena disitulah sholat akan dikerjakan, dan sebaik-baik sholat dilakukan di masjid secara berjamaah. Sholatul mar'i afdalu sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Seafdal sholat seseorang itu adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Ini adalah upaya untuk menegakkan agama, hifdzuddin. Kenapa kemudian praktek kesyirikan dengan segala macam bentuknya? Apakah orang ingin menjaga dirinya lalu menggunakan jimat, memakai mantra, praktek perdukunan yang kemudian menjurus kepada kesyirikan? Ya. Disebut itu adalah perbuatan yang tercela. Ini semuanya adalah dalam rangka menjaga kemurnian agama ini. Kenapa kita kemudian diperintahkan untuk berdakwah, untuk belajar? Ini semuanya sekali lagi adalah dalam rangka menjaga dan merawat agama ini agar terpelihara. Begitulah kita akan temukan syariat yang turun baik lewat Quran dan Sunnah adalah dalam rangka hifdzuddin. Yang kedua adalah hifdzun nafs, untuk menjaga jiwa. Jangan sampai ada jiwa yang tidak merdeka. Jangan sampai ada jiwa yang kemudian terbunuh secara sia-sia. Yaitu Quran menyatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan membunuh anakmu karena takut fakir miskin. Karena itulah kenapa syariat melarang pembunuhan. Ya. Kenapa kemudian syariat terkadang memberlakukan qisas? Ini sekali lagi agar jiwa dan nyawa orang itu kemudian terjaga dan terpelihara. Sekali lagi, syariat turun kepada kita dalam rangka menjaga 5 hal ini tadi. Kita akan rujuk. Jaga agama, menjaga jiwa. Ya. Tidak boleh terjadinya praktek pembunuhan. Dan syariat lalu kemudian mengatur tentang masalah ini. Yang selanjutnya adalah hifdzul aql, menjaga otak agar senantiasa waras.
menjaga otak ini agar jangan sampai rusak atau dirusak. Karena itulah kenapa syariat melarang mabuk-mabukan. Syariat tegas akhirnya memutuskan bahwa khamr itu adalah diharamkan. Karena keseimbangan seseorang akan terganggu tatkala dia dalam kondisi mabuk. Ya. Karena itulah disebut khamr. Ya, tertutup akalnya. Kewarasan itu menjadi tidak stabil tatkala orang dalam kondisi mabuk. Karena itu syariat melarang orang untuk mabuk-mabukan. Syaribul khamr. Nah, oleh karena itulah luar biasa Islam mengatur kita untuk menjaga ini semuanya. Allah berfirman misalkan dalam surah Al-Furqan tatkala menjelaskan ibadur rahman walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Hamba-hamba yang dikasihi, yang pengasih itu adalah la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak syirik, tidak berdoa kepada selain Allah, tidak bermohon kepada siapapun selain Allah. Nah, ini adalah dalam rangka hifdzuddin. Wala yaqtuluna nafs, tidak membunuh jiwa. Ini adalah dalam rangka hifdzun nafs, menjaga jiwa seseorang. Karena itulah jiwa seorang ini harus terjaga dan terawat. Tidak boleh jiwa seorang ini ternodai. Ya. Tidak boleh upaya orang untuk melakukan pembunuhan misalkan. Kita barusan dengar, ya, semoga Allah memberikan kesehatan, kepulihan atas peristiwa yang terjadi kepada Syekh Ali Jabir misalnya. Nah, ini adalah dalam rangka menjaga jiwa seseorang, bagaimana agar bisa hidup. Karena itulah kenapa kita harus menjaga dan merawat kesehatan kita, ya, khususnya di masa pandemi seperti ini. Sehingga kemudian beberapa negara di dunia lalu kemudian melockdown Indonesia. Mereka tidak ingin berkunjung untuk sementara waktu. Kalau kita tidak bisa merawat diri kita sendiri dan juga merawat lingkungan sekitar kita, la darar wala dirar, kata Islam. Jangan bertindak bahaya dan membahayakan orang lain. Nah, ini semuanya adalah dalam rangka menjaga jiwa agar tidak tumpah, tidak kemudian hilang percuma. Selanjutnya yang keempat adalah hifdzun nasl. Hifdzun nasl, menjaga agar terawat dan terpeliharanya anak turunan kita. Karena itu kenapa Islam mensyariatkan orang untuk menikah. Karena di antara tujuan menikah itu adalah berkesinambungannya anak turunan. Dan ini menjadi maqasid tujuan orang menikah. Dan kenapa Islam melarang terjadinya perzinahan? Karena nasab menjadi tidak jelas. Karena itu kelanjutan dari firman Allah yang menjelaskan tentang hamba-hamba Ar-Rahman wala yaznun, mereka tidak berzina. Dosa-dosa besar ini adalah dijelaskan oleh syariat Islam untuk menjaga agama kita agar terpelihara. Dijelaskan tentang haramnya berbuat syirik, haramnya melakukan pembunuhan, haramnya perzinahan. Ya. Nah, oleh karena itulah sekali lagi betapa Islam menjaga agar anak turunan ini dirawat juga di dalam masalah agama mereka. Anak turunan kita juga harus secara
fisik jangan sampai terganggu, jangan sampai nyawanya terancam. Oleh karena itulah kita kemudian mendidik mereka. Ini bagian dari hifdz, menjaga dan merawat itu. Dan syariat kemudian mengarahkan kita semuanya ke arah pemeliharaan itu. Dan yang terakhir adalah yang kelima, hifdzul mal, harta benda kita. Karena itulah syariat melarang terjadinya riba. Syariat Islam melarang terjadinya perampasan hak orang lain. Syariat Islam melarang pencurian, korupsi, monopoli. Dikembangkan bisnis. Ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan ad-daruriyatul khams. Hal urgen dan penting yang mesti harus dijaga oleh kita semuanya, kelima hal ini. Dan sekali lagi, inilah diantara tujuan syariat itu diturunkan kepada kita semuanya. Entah itu dalam bentuk larangan-larangan ataukah berupa perintah-perintah kepada kita semuanya. Oleh karena itulah, tatkala kita pada saat sekarang ini berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, entah dalam bentuk ritual ataupun ibadah-ibadah sosial, termasuk diantaranya adalah kita menjaga diri dan lingkungan kita agar kemudian pandemi ini yang masih ada dan tidak menyebar. Maka ini bagian dari upaya kita menjaga syariat itu sendiri. Kita menjaga agama, akal, jiwa, harta kita, termasuk anak turunan kita. Inilah yang harus menjadi keyakinan kita tatkala kita cuci tangan misalkan, ya, memakai masker, menjaga agar tidak terjadi kerumunan yang tidak penting dan tidak perlu. Maka semuanya adalah demi penegakan tujuan-tujuan syariat yang sejak awal sesungguhnya adalah menginginkan kemudahan bagi kita dan menginginkan agar kita ini bisa menjadi baik, dan itulah keinginan kita semuanya. Dan karenanya kita kemudian bermohon dan berdoa, Rabbana dunia hasanah, ya Allah berikan kepada kami kehidupan dunia yang baik, agama terpelihara, nyawa dan jiwa terpelihara dengan baik, anak turunan, generasi-generasi kemudian juga menjadi baik, harta ini kemudian menjadi mudah kita peroleh, dan kemudian terjaga harta kita dari rongrongan orang lain, dan juga kita menjaga otak dan akal sehat kita. Kenapa majelis taklim harus ada dan kenapa kita harus belajar. Semoga pertemuan ini bermanfaat untuk mengingatkan kita betapa Islam yang membawa rahmatan lil alamin, karena memang tujuannya membawa sekali lagi kemaslahatan bagi seluruh kita umat manusia ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.